Saya Nur Amir, Purnawirawan Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Angkatan Darat. Saya percaya dengan mimpi-mimpinya Muhammad Qasim. Apakah kiamat sudah dekat? Akhir-akhir ini kita menerima banyak informasi yang menyatakan kiamat sudah dekat. Terakhir misalnya ada Muhammad Qasim yang bermimpi melihat situasi di tanah Arab, situasi di Turki, situasi di belahan dunia yang lain. Bahkan dia konon bermimpi ketemu dengan atau melihat sosok Dajjal sebagai orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar, kemudian tingginya sangat tinggi dan seterusnya. Lalu kita berpikir bahwa kiamat sudah dekat, zaman akhir sudah ada di depan mata. Apakah itu harus kita percaya? Jawabannya kayak gini kira-kira. Kiamat sudah dekat itu secara logika pasti benar. Karena sesuatu yang di depan pasti dekat. Yang jauh itu sesuatu yang di belakang. Karena kita tidak mungkin bisa kembali ke belakang. Hari esok, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan adalah sesuatu yang dekat. Kita pasti akan mengalaminya, berusaha atau tanpa berusaha. Zaman akhir, itu yang pertama. Yang kedua, zaman akhir adalah apa yang terakhir? Yang terakhir adalah hari ini. Besok adalah yang terakhir untuk besok dan seterusnya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa zaman akhir sudah dekat, ya memang dekat. Karena sesuatu itu pasti akan kita alami. Sementara zaman kebelakang itu tidak dekat. Nah, yang ketiga, mimpi seperti yang dialami oleh Muhammad Qasim dari Palestina ini, sejak saya kecil, sejak saya SD, sudah dialami dan diceritakan. Waktu saya kecil, saya mendapatkan selebaran kertas yang isinya itu seseorang yang mengaku sebagai imam di Masjidil Haram. Dia bertemu, mimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad. Dia melihat dalam mimpinya itu alam yang kacau dalam situasi yang seperti yang digambarkan oleh kiamat dan seterusnya. Agak lengkap dalam mimpi itu, sesuatu yang membuat kita jadi percaya, oh dunia sudah tua, dunia akan kiamat dan seterusnya. Nah, lembaran itu kemudian diakhiri dengan pesan. Siapa yang menyebarkan ini, memfotokopi, waktu itu belum ada HP, siapa yang memfotokopi lembaran itu lalu membagikannya pada banyak orang, dia akan mendapatkan berkah. Sementara siapa yang tidak meneruskan pesan itu, tidak memfotokopi dan tidak membagikannya, dia akan mendapatkan masalah. Jadi dari dulu sejak SD itu sudah ada cerita bahwa kiamat itu sudah dekat. Tetapi bayangkan jika saya umurnya sekarang 50 tahun, sekitar 40 tahun setelah setelah surat-surat itu, fotokopian itu tersebar, hidup masih seperti ini. Dunia masih tetap berkembang. Nah, tetapi persoalannya apakah dengan begitu kita tidak percaya pada kisah-kisah seperti ini? Atau pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apa hikmah? Apa kita akan menganggap itu sebagai cerita omong kosong yang tidak harus kita percayai? Tentu saja kita tetap harus percaya, karena kiamat pasti akan datang di depan sana. Sebagai orang beragama, kita bisa ngambil hikmah bahwa cerita seperti ini mengingatkan kita bahwa dunia ini fana dan akan hancur. Hidup ini fana dan akan mengalami kematian. Sebagai orang beragama, kita percaya bahwa ada kehidupan setelah mati, dan dalam kehidupan setelah mati itu apa yang kita lakukan ditentukan dari amal baik kita hari ini. Maka cerita tentang kiamat sudah dekat, cerita tentang Dajjal dan lain sebagainya adalah pengingat kita agar kita tidak terlalu merasa tanpa masalah hidup ini, agar kita tidak lupa diri, agar kita segera memperbaiki kita dengan amal. Itu yang pertama sebagai orang beragama. Nah, yang kedua, saya semester depan akan mengajar teologi lingkungan di UIN Sunan Gunung Jati. Referensi yang saya baca dari teologi lingkungan, dari literatur tentang lingkungan, situasi alam hari ini memang sudah sangat rusak. Sebagian kita bisa alami, kita bisa lihat dari berita-berita TV ya. Di satu titik misalnya di Amerika, di Los Angeles misalnya, itu ada kebakaran yang tidak bisa dihentikan, ada tornado api.
Tapi di titik lain, masih di Amerika, itu ada salju yang begitu menumpuk dan sangat dingin. Di satu tempat di Indonesia misalnya ada yang kebanjiran, ada yang kebakaran. Musim yang tidak tetap. Dulu waktu SD saya ingat untuk ujian geografi itu kita cukup mengingat bahwa yang ujungnya ber itu pasti hujan. Tapi kalau ujungnya nggak itu nggak hujan. Jadi September, November, Oktober, Desember itu pasti musim hujan. Sekarang nggak bisa seperti itu. Ada perubahan alam yang sangat luar biasa. Yang jika kita menggunakan pikiran seperti tadi, oh ini tanda kiamat. Enggak, dalam teologi lingkungan, ketika ada satu masalah itu bukan tanda kiamat. Tetapi tanda bahwa ada cara hidup kita yang keliru. Itu undangan bagi kita untuk segera memperbaiki lingkungan kita. Saya kemarin jalan-jalan ke Cirebon, kota Cirebon 3 tahun atau 2 tahun ini banjir. Dan ada satu peristiwa yang cukup lucu. Suatu ketika di Cirebon, begitu kata teman-teman yang ada di Cirebon, hari itu panas, sangat panas sehingga mereka kegerahan, tetapi sungai meluap sampai ke mata kaki. Jadi satu sisi mereka bingung, satu sisi kegerahan, sisi lain mereka harus belingsatan, kaget karena harus menyelamatkan rumahnya masing-masing. Mereka takut air itu merayap ke rumahnya. Dari mana air itu? Air itu dari Kuningan. Di dataran tinggi Kuningan ada hulu dari sungai yang mengalir ke Cirebon. Ketika di Kuningan hujan, Cirebon yang tidak hujan akan kebanjiran. Situasi seperti itu tidak terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena kiamat sudah dekat. Bukan, karena sebelumnya di Kuningan tidak ada tumbuh-tumbuhan masih tetap terjaga. Sekarang Kuningan sudah mulai banyak perumahan, banyak hotel dan seterusnya yang menyebabkan ketika hujan turun tidak ada penyerapan yang menyebabkan banjir di Cirebon. Jadi kalau pakai perspektif yang kedua, situasi keburukan alam, kehancuran alam yang terakhir terjadi bukan tanda kiamat, tapi tanda dari cara hidup kita yang salah. Yang kedua, undangan kita untuk bertanggung jawab dalam hidup kita. Percaya atau tidak percaya, kiamat pasti akan datang, tetapi kapan waktunya hanya Tuhan yang tahu.